Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yuspita dengan NIM 11820221478. Saya adalah mahasiswi dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Pekanbaru, yang merupakan angkatan 2018 dan saat ini sudah berada pada semester 5. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa saya menyampaikan materi ini di kesempatan kali ini. Tak lupa pula kita sampaikan selawat beriring salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah lulus dari kuliah strata 1 ini, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, saya akan menjadi seorang pengacara yang menangani masalah ataupun sengketa, baik itu sengketa pidana dan perdata, khususnya sengketa perdata mengenai usaha dan bisnis. Di masa pandemi karena virus corona seperti saat ini yang telah memasuki daerah Indonesia lebih kurang selama 1 tahun, mengakibatkan kita harus melakukan pembelajaran dari rumah secara online atau daring. Dan salah satu mata kuliah yang saya harus lakukan secara online atau daring ini adalah hukum dagang, di mana salah satu syarat kelulusan untuk mata kuliah hukum dagang ini dalam ujian akhir semesternya adalah untuk mengupload video mengenai berkaitan tentang hukum dagang. Baik, kita langsung saja mengenai pengertian dari hukum dagang. Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara satu orang dengan orang lainnya di bidang perdagangan ataupun perniagaan. Hukum dagang ini termasuk dalam hukum perdata. Dalam KUH Perdata, Lex Generalis atau hukum umum, perdagangan atau perniagaan adalah membeli barang dari suatu tempat dan waktu untuk menjual kembali barang tersebut di waktu dan tempat lainnya dengan harapan untuk memperoleh keuntungan. Ada hal yang harus kita ketahui tentang perbedaan dari pedagang dan pengusaha. Pedagang itu menjual barang dari produsen ke konsumen, itu tidak melakukan perubahan, atau bisa kita pahami barang sampai ke konsumen seperti itu barang fisiknya, sehingga memperoleh keuntungan yang lebih sedikit. Sedangkan pengusaha melakukan inovasi, perubahan ataupun sesuatu hal yang baru sehingga menciptakan suatu barang dari produsen ke konsumen sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tentang kegiatan perdagangan akibat tingkah laku dari manusia terkait hal perdagangan. Salah satu ahli, R. Sukardono, mengatakan bahwa hukum dagang ini termasuk dalam hukum perdata khusus. Dia memberikan pengertian tentang hukum dagang adalah hukum yang mengatur tentang perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam buku 3 Burgerlich Wetboek. Adapun sumber-sumber dari hukum dagang ini, yang pertama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD atau yang bisa kita kenal dengan Wetboek van Koophandel. Yang kedua Kitab Undang-Undang Hukum Sipil KUHS atau Wetboek atau Burgerlich Wetboek. Yang ketiga adalah hukum tertulis yang belum terkodifikasi atau peraturan perundangan khusus yang dibuat untuk mengatur mengenai hal-hal perdagangan. Mengenai perkembangan dari hukum dagang ini telah dimulai pada pertengahan Eropa pada tahun 1000 sampai 1500 terjadi di kota atau negara Eropa yang
yang pada zaman itu di Italia dan di Eropa telah lahir negara-negara sebagai pusat perdagangan. Untuk di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini telah diumumkan dan dipublikasikan pada tanggal 30 April 1847 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. KUHD ini adalah keturunan belaka dari Wetboek van Koophandel yang berasal dari Belanda, yang dibuat atas dasar kokordansi. Baik, selama 1 semester ini kami telah membahas dan mempelajari 5 materi atau 5 makalah. Yang pertama itu mengenai pedagang perantara, yang kedua kepailitan perusahaan, yang ketiga BUMN yang merugi, yang keempat kontrak dagang, dan yang kelima adalah persaingan usaha. Mengenai yang pertama, pedagang perantara. Ada beberapa pedagang perantara yang harus kita ketahui. Yang pertama itu bursa dagang, kedua maklar, ketiga komisioner, keempat kasir, kelima agen, keenam itu ada ekspeditur, dan yang ketujuh ada pengangkut. Selanjutnya yaitu kepailitan perusahaan. Tindak pailit adalah suatu sitaan umum terhadap seluruh kekayaan debitur pailit yang dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan dari hakim pengawas. Selanjutnya itu ada materi mengenai BUMN yang merugi. Ada beberapa hal yang mengakibatkan BUMN itu mengalami kerugian atau mengalami kemerosotan. Di antaranya yang pertama yaitu hilangnya atau kaburnya status hukum dari BUMN tersebut dan hilangnya struktur organisasi dari BUMN. Yang kedua, BUMN tersebut tidak memiliki budidaya atau visi dan misi dari perusahaan BUMN. Yang ketiga yaitu kurangnya jiwa entrepreneur atau profesionalisme dari sumber daya manusia yang mengelola BUMN, sehingga kinerja dan produktivitas dari BUMN itu sangat rendah. Dan yang keempat itu adalah mengenai BUMN tidak dijalankan dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik, dan karena terlalu besarnya campur tangan pemerintah di dalam pengelolaan dari BUMN tersebut, sehingga BUMN tidak dapat berkembang pesat, sehingga dia justru mengalami kemerosotan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan BUMN untuk bisa bangkit kembali atau menangani dari kemerosotan tersebut. Yang pertama, melakukan perbaikan atau perubahan dari sisi kebijakan. Yang kedua, melakukan merger antara satu BUMN dengan BUMN yang lain. Yang ketiga melakukan likuiditas dan rekonstruksi terhadap struktur dari organisasi ini sehingga mengalami kemajuan. Yang selanjutnya mengenai kontrak dagang. Kontrak atau perjanjian adalah dua pihak ataupun lebih melakukan atau saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Dan yang dimaksud dengan kontrak dagang adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang memiliki nilai komersial tertentu. Selanjutnya itu materi persaingan usaha. Yang dimaksud dengan persaingan usaha adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan memasarkan barang atau jasa tersebut kepada konsumen yang selanjutnya akan menggunakan barang tersebut. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ingin disampaikan ataupun yang ingin dikonsultasikan dengan saya, silakan komen di kolom komentar.
Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.